Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesi terakhir dari Yagul. Oke, fix Yagul sudah scam. Cuman masih mau ngebahas sedikit nih ya. Jadi ada beberapa bahasan. Ada beberapa hal konyol yang saya temukan dari MLM ya, money game ya, dari money game. Jadi gini, beberapa hari yang kemarin ya, bukan beberapa hari, jadi saya nemu di grup-grup ya, ini dari Telegram ini kayaknya. Ini dari yang grup Telegram. Ini ada tulisan kayak gini ya. Jadi intinya bahwa tanggal 30 per 2020 itu banyak yang nyebarin atau berita masif gitu, nyebarin berita masif bahwa Yagul itu akan ditutup. Jadi mayoritas member itu narik dana sekaligus serentak 3 miliar. 3 triliun. Atau mereka dapatnya dari mana? Ini dari yang ngakunya manajemen Yagul Nusantara. Ini dari manajemen ya. Perhatiin omongan saya. Manajemen kan. Terus katanya sih jangan dulu narik-narik uang atau karena akan menyebabkan Yagul collapse. Jadi intinya kalau sekarang Yagul scam, mereka pasti akan nolak. Ini gara-gara kalian gitu narik uang banyak-banyak sekaligus, jadinya Yagul down dan akhirnya collapse. Jadi intinya nggak mau disalahin gitu ya. Cuman ada hal konyol. Bentar. Oke, di sini hal konyol yang kedua. Harap bersabar. Yagul lagi menyelesaikan semua problem ini. Ingat, izin Yagul di Indonesia sampai 2025. Mungkin dia ngelihat gambar yang ini ya, lihat. Oke, ini ada keterangan nih di Kaskus ini saya dapatnya kalau nggak salah. Yagul telah diperbaharui hingga 4 Maret 2025. Silahkan akses is.yagul online. Itu saya ngakses itu kayak gini ya. Ini perlu diketahui, nama Yagul atau yagul.online ini adalah sebuah domain. Siapapun bisa memiliki sebuah domain. Kebanyakan sebuah domain itu tidak diperlukan data-data khusus untuk dimiliki. Sebuah domain itu Anda hanya perlu KTP, alamat lengkap, dan itu pun nggak akan ada pengecekan apakah KTP asli sesuai rumahnya atau ada kakaknya gitu, nggak. Jadi cuma di input aja dan itu nggak ada nomor KTP. Jadi tanpa KTP pun kalian sebenarnya bisa ya, asal ada alamat. Itu alamat juga bisa ngarang, nggak ada pengecekan GPS sama sekali. Kecuali beberapa tipe domain seperti .gov, government, berdiri buat government, terus .org, organisasi, itu pasti ditanyakan surat organisasinya ya. Untuk .com, .online, .info itu nggak bebas. Terus ada lagi .co.id. Nah ini khas punyaan Indonesia, jadi corporate yang berada di Indonesia. Kalau untuk warga punya ya, wajib store dokumen, domainnya .id dan bukan .co.id tapi .id. Misalnya saya punya nih guntur.id gitu ya, itu ditanyain dokumennya. Nah terus apa hubungannya sih sama yang 2025 tadi? Ini kayaknya dia ngelihat di sini. Gua perhatiin. Yagul expire sampai 2025. Ini bukan izin. Ini bukan izin. Mungkin ada yang kejebak di sini. Bukan mungkin lagi ya, kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak. Ini expire. Oke. Domain itu ibarat sebuah STNK motor yang harus dibayar setiap tahun ya. Domain.
Tapi bedanya kalau STNK motor udah tahun keempat, tahun kelima nggak kita bayar-bayar, kita tetap punya fisik STNK-nya, motornya juga ada. Tapi kalau domain udah expire, kita telat memperpanjang kalau nggak salah 30 hari, kita nantinya bidding. Jadi mungkin ya, misalnya gini, ada domain yang cukup terkenal sehingga orang tuh nungguin ini kapan nih yang punyanya lupa memperpanjang. Begitu pas jadi milik bersama, semuanya bid taruhan, bukan taruhan ya, lelang. Jadi besar-besaran angka ya. Oke, jadi sekali lagi ini bukan izin. Kalau yang mengeluarkan izin ya pasti lembaga keuangan ya, OJK, Bapepti, terus Menteri Keuangan atau siapa gitu ya. Dan ini turun ke bawah. Di sini who is record. Dia beli domainnya itu di GoDaddy. Cuman ini di protect ya kayaknya. Soalnya biasanya di sini ada registran name-nya siapa, admin emailnya nggak dikasih tahu siapa. Ini diprotek sama dia ya. Jadi nggak banyak informasi. Ya jangan sampai ada informasi yang simpang siur ya. Nantinya nyalahin GoDaddy. GoDaddy itu cuman ibarat tadi perusahaan pengelola icon ya. Jadi nama domain. Jadi dia ngejualin nama domain, siapa aja yang bisa beli. Sebenarnya bukan beli ya, beli tahunan doang gitu. Ada tahun depan juga kita beli lagi domainnya. Oke, jadi sekali lagi yang 2025 tadi, yang ini bukan patokan. Yuk kita balik lagi ke gambar berikut sebelumnya ya. Ingetin lagi, ini katanya dari manajemen Yagul. Agar Yagul nggak tutup, terus jangan dulu narik gitu ya. Narik juga percuma, duit nggak akan masuk. Hal ya. Di video saya sebelumnya udah saya kasih unjuk, hampir ya sekarang udah 2 kali 24 jam ya. Kayaknya 2 kali 24 jam, udah 48 jam duit nggak masuk. Kita lanjut ke, di sini hal konyol ketiga ya, atau keberapa saya lupa. Jadi omongan manajemen Yagul tadi dibantah sendiri oleh Yagulnya. Kalau manajemennya aja ngomongnya A, kenapa kok perusahaan B? Misalkan jadi pertanyaan, di sini ada business suspension notice. Jadi intinya ya kayak izin usahanya dibekukan, suspension notice ya, izin usahanya dibekukan nih, dia masang pengumuman. Tapi di sini intinya dia nggak nyebutin suspensi, yang menetapkan suspensi itu siapa. Suspensi itu kan berupa hukuman ya. Izin notice itu biasanya berupa hukuman. Jadi kalau contohnya Liberty Reserve atau e-gold itu ada suspension notice. Jadi dia sama pemerintah federal US karena terlibat dalam money laundry, itu muncul suspension notice-nya kayak gini. Ini ya, ada Liberty Reserve, domainnya udah nggak nyala, cuman kayak gini ya, kayak gini kalau nggak salah, ya udah suspension notice. Sini ini ngebantah omongan si manajemen tadi ya, bahwa di sini Yagul mengklaim karyawannya pada kena COVID. Oke, ini bisnis online dan karyawannya kena COVID. Halo, apa kabar dengan Google gitu kan? Google yang ribuan karyawannya tetap kerja semasa. Oke, kita harus tunggu sampai Januari 30, 2002, 58 hari 11 jam gitu. Nunggu orangnya udah kabur kemana. Identitas,
lapor polisi juga percuma. Ya nggak ketahuan siapa ya. Oke. Nah, untuk nambah bukti bahwa ada entah miskomunikasi dengan leader, entah leader membohongi Anda, ini ada rekaman suara kayak gini ya. Konyol nih kalau ngedenger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan Yagol seluruh Indonesia setanah air, ya dari Sabang sampai Merauke. Ini akan dipancarkan dari DC Kota Pekanbaru Riau. Baik teman-teman, kita dapat informasi terbaru dari beberapa tim top leadership dari manajemen. Nah, bahwa Yagol mudah-mudahan akan segera pulih. Nah, ternyata ya Yagol itu kena diskualifikasi untuk payment gate, gerbang pembayaran dari Yagol ke para klien atau konsumen. Itu kena sentil oleh OJK karena berlipat terjadi transaksi yang begitu banyak. Kayak teman-teman ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita juga. Rasanya beda-beda semua ya. Ini dapat dari leader di grup mana gitu. Dia mirip dengan pernyataan pertama bahwa terjadi tarikan besar-besaran. Cuman apa kok di Yagolnya sendiri beda gitu. Sebabkan karena kita juga yang terlalu mendengar rumor-rumor yang ada di luar sana bahwa Yagol scam, bahwa Yagol begini, bahwa Yagol begitu. Nah, ya, cukup buktinya, udah cukup kita bersedihnya. Yang jelas ini episode terakhir yang ngebahas Yagol. Saya nggak ngomongin Yagol lagi, udah bosen. Oke, kita nyari bahasan lain ya, nanti mungkin besok kita bahas. Ada Schneider biayaan.net ya, dan ada juga CFG yang ngakunya terdaftar di OJK. Saya kasih unjuk, ini nggak terdaftar di OJK dan itu adalah money game. Dan seperti money game yang lain, kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar. Kalau semakin agresif si money game-nya, kita paling cuma punya waktu maksimum di 3 bulan dari umur domain ya. Dari umur domain rata-rata 3 bulan kalau agresif banget. Kalau ini Yagol nggak terlalu agresif, jadi dia nutupin dengan 2%-nya tadi, alasannya bola, penting bola ya, bukan bola. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Itu aja, semoga bermanfaat buat semua. Tolong di share ke teman-teman yang lain biar bisa berdiskusi. Ini hanya pemikiran saya, jadi saya nggak di sini nggak siapapun. Nama suara tadi pun saya nggak tahu itu suara siapa, cuma saya dapatnya dari grup WhatsApp. Itu aja ya, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.